Rakyat dan Salah satu Permukiman faktor Kalimantan sebuah wilayah Selatan terus dikategorikan berupaya sebagai mewujud permukiman kumuh penanganan kota tanpa kumuh ini dari pemukiman layak huni. Penataan kawasan permukiman di daerah-daerah kumuh Jakarta. Program Kotaku merupakan transformasi dari program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang berfokus pada peningkatan kualitas permukiman kumuh sejak tahun 2016. Program Kotaku dilakukan dengan cara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak serta mencakup 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hingga kini, program Kotaku berhasil menanggulangi kekumuhan sebesar 84% pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dan 69% pada tahun 2020 hingga 2024. Program ini didukung oleh BKM, Pokja, dan PKP dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Program ini tidak hanya menanggulangi secara fisik tetapi juga perilaku serta ekonomi masyarakat setempat. Setelah program Kotaku berakhir, tantangan utamanya adalah memastikan pemerintah daerah dapat menanggulangi permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni dan berkelanjutan yang ada di Indonesia. Adapun pelaksanaan program Kotaku berbasis masyarakat dengan membutuhkan bantuan dari pemerintah atau disingkat dengan BPM dengan sistem swakelola. Pelaksanaan dimulai setelah adanya surat keputusan penetapan penerimaan dari BPM yang ditetapkan oleh PPK, PKP, dan disahkan oleh KPA, dilanjutkan dengan proses perencanaan teknis dan penandatanganan kontrak swakelola. Dalam pelaksanaannya, program ini menggunakan strategi pendanaan bertahap, di mana pencairan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 70% yang terbagi dalam 2 termin, yaitu 40% dan 30%. Sedangkan tahap kedua sebesar 30% yang dicairkan setelah progres mencapai 50%. Sistem pengawasan dilakukan secara bertahap pada progres 25%, 50%, dan 100% dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk tenaga teknis PPK, TAP PR Kotaku, FM Kotaku, dan tim pengawas penyelenggara swakelola. Program ini menerapkan strategi adaptif yang memungkinkan adanya perubahan kontrak untuk menyesuaikan kondisi di lapangan, baik dalam hal volume, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan spesifikasi kegiatan. Transparansi dan akuntabilitas dijaga melalui dokumentasi yang lengkap dan pertemuan warga yang menjadi wadah penanggung-jawaban kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan dana BPM. Keberlanjutan program ini dijaga dengan melibatkan kelompok pemanfaat dan pemeliharaan atau yang biasa kita sebut KPP, serta pemerintah desa dan kelurahan. Strategi ini juga melibatkan 30% peserta perempuan di setiap pertemuannya. Berikut adalah strategi-strategi yang digunakan pada program Kotaku ini. Studi kasus yang kami ambil di sini yaitu program Kotaku di Jayapura, Papua. Program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh di Jayapura, Papua telah memberikan transformasi yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di Kelurahan Tanjung Ria. Program ini telah menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengentaskan kawasan permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini tentunya telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Yang ketiga, dapat mendorong kegiatan sosial ekonomi, dan yang keempat, dapat mempermudah akses warga terhadap kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini. Yang pertama, seperti kita ketahui bahwa kondisi di Papua sangat berbukit dan susah untuk dijangkau. Dan yang kedua, akses transportasi dan ketersediaan material konstruksi yang terbatas. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat yang sangat tidak memadai. Selanjutnya, faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya karena kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut beberapa dokumentasi pelaksanaan program Kotaku di Jayapura, Papua.
Adapun kesimpulan dari program Kotaku yaitu merupakan program transformasi penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang telah berhasil mengurangi kekumuhan hingga 84% dari target tahun 2015 sampai dengan 2019 dan 69% dari target 2020 sampai dengan 2024. Dengan implementasi nyata di Papua Jayapura melalui pembangunan infrastruktur seperti jembatan beton, jalan, sumur bor, dan instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan Tanjung Ria. Program ini membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat meski menghadapi tantangan kondisi geografis, keterbatasan akses, dan faktor sosial budaya setempat. Sasaran dan harapan. Yang pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen keberlanjutan program dengan mengalokasikan anggaran khusus dan membentuk tim pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. Yang kedua, perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan intensif agar dapat lebih aktif dalam pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun. Yang ketiga, diperlukan adaptasi program yang lebih baik terhadap kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat untuk memastikan efektivitas program di masa mendatang.